diungkapkan kepada Syekh Abdul Hasan, andaikan harta itu ternyata dibelanjakan untuk nafkah saudara-saudaranya, ya, untuk nafkah saudara-saudaranya atau keluarganya, ya, dan lain sebagainya, orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, ya, agar dia menafkahkan hartanya kepada mereka. Dia tidak menjawab orang yang ngeyel seperti itu. Ngeyel. Tapi kan saya punya uangnya kan nggak dipakai saya sendiri, dia bilang gitu. Saya punya harta, tapi kan bukan untuk saya, untuk keluarga saya, saudara saya. Udah sana pergi. Jadi tidak ditanggapi, ya, tidak ditanggapi, ya. Bahkan dia katakan seperti ini, demi Allah, min ahli tariq la min halawatil ghani fi nufusihim. Demi Allah, tidaklah rusak orang di kelompok ahli tariqah, ya, kecuali siapa? Orang yang masih merasakan manisnya kekayaan pada hatinya. Ma'alakan man halaka min ahli tariqi illa min halawatil ghanimi, ya. Wallahi, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dia sungguh mengetahui barang siapa yang masuk, ya, padanya, pada dirinya irdud dunia, harta dunia, kemudian membagi-baginya di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah harta itu, ya, ma'a bara'ati sahatihi hijaban qati'an lahu anillah, beserta dengan kerelaan hatinya, harta itu disedekahkan padahal di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu saja masih bisa menghalangi, masih menjadi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beratnya kitab ini kitab kecil tetapi berat. Jadi kalau ngikutin aturan tasawuf yang ada di dalam kitab ini, kita hampir tidak bisa melakukan apa-apa kecuali tunduk pasrah patuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus menyingkirkan seluruh atribut-atribut keduniaan. Kitab bukan sembarang, ini kitab jalan sufi. Ini kitab jalannya orang-orang ahli tasawuf. Ini kitab jalannya orang-orang yang menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita pelajari saat ini berat sekali untuk kita, karena masih sulit menjauhkan dari urusan irdud dunia di dalamnya. Dan selagi itu masih ada, maka masih ada hijab yang menghalangi antara manusia dengan Khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bersih dari urusan dunia. Makanya orang sufi itu menganggap bahwa dunia itu bukan di dalam hatinya. Dunia itu hanya ada di dalam genggaman tangannya. Wakana, dan ada siapa Sayyidi Abdul Hasan Asyadili, Sayyidi gusti kita atau junjungan kita, rupanya Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala, yaqulu, itu berkata, la yartaqi, tidaklah akan naik, la yartaqi, tidaklah akan naik siapa muridun murid, qattu sama sekali, qattu sama sekali, illa an sahhat, kecuali bersih bagi murid apa mahabbatul haqqi, cintanya kepada Allah. Jadi seorang murid tidak akan bisa naik derajatnya sama sekali
kecuali apabila hatinya atau kecuali murni cintanya dia kepada Allah. Ya kalau dia bisa memurnikan cintanya kepada Allah, ya dia bisa naik. Dan tidak mencintai murid siapa al-haqqu Allah yang hak, hatta yubghidu sehingga benci siapa dunia akan dunia wa ahlaha dan ahlinya dunia. Wa yuzhidu dan zuhud siapa murid fi na'imid daraini di dalam kenikmatan dunia dan akhirat. Waqala dan berkata siapa Syekh Abdul Hasan ini Aidon juga, kullu muridin bermula setiap murid, ahabba yang mencintai siapa murid, ad-dunya akan dunia, fal haqqu maka bermula Allah, yakrahuhu itu benci, ala hasabi mahabbatiha atas bilangan kecintaannya dunia, atas bilangan kecintaan dunia lahu bagi murid, apanya kasrotan banyaknya dan sedikitnya. Jadi ukuran bencinya Allah kepada murid tergantung daripada mahabbahnya kepada dunia, sedikit banyaknya. Kalau sedikit ya maka berarti cintanya besar. Kalau mahabbahnya banyak berarti wajibu maka wajib alal murid di atas murid apa ayat apa ayarnya melempar siapa murid ad-dunya akan dunia, min yadihi dari tangannya murid, min yadihi dari tangannya murid, wa min qalbihi dan dari murid, awwala dukhulihi di awal masuknya murid, fit tariqi di jalan Allah, ay tariqun ilallah, fit tariqi di jalan Allah, wa mata talaqona dan ketika minta ditalkin, wa mata talaqona dan ketika minta ditalkin siapa murid. Ditalkin itu artinya diajarkan cara untuk taqarrub ilallah. Ketika minta ditalkin atas guru, au akhoda atau mengambil siapa murid alaihi atas syekh al-ahda akan janji, Wawa seraya bermula murid, yamilu itu condong siapa murid ila dunia pada dunia. Fala Buddha maka tetap apa ayat ji'a kembali siapa murid min haitsu ja'a dari mana dari manapun datang siapa murid, min haitsu ja'a dari manapun datang siapa murid, watar fatuhu dan menolak akan murid apa aqoriku jalan makrifat, apa aqoriku jalan makrifat. Jadi
namanya, saya Asyadili mengatakan setiap murid, orang yang murid itu bukan murid sekolah ya, murid ini antara murid guru, muridnya orang yang muridnya chef atau guru yang sudah pada tingkatan apa namanya, mursyid, tingkatan mursyid, jadi guru thariqah, mursyid thariqah. Seorang murid setiap murid ya, yang mencintai dunia maka akan dibenci oleh Allah. Ini menurut ukuran cintanya kepada dunia, sedikit atau banyaknya, banyak atau sedikit. Maka wajib pada setiap murid untuk menjauhi dunia dari tangan dan hatinya. Pada awal dia masuk jalur thariqah, jalur makrifat atau jalan. Dan ketika pada saat dia minta ditalkin itu diajarkan kalimat la ilaha illallah oleh guru. Kalimatnya cuma la ilaha illallah oleh guru. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh gurunya itu bersanad, yang sanadnya terus bersambung sampai Rasulullah dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalimatnya cuma la ilaha illallah, tapi beda dengan kita ucapkan biasa la ilaha illallah di masjid, bahkan sampai kepalanya muter-muter. Loh, muter-muter. Tidak. Suatu saat ketika kita akan mengikuti jalur thariqah, kita harus ditalkin kepada mursyid, seorang mandat dari bisa mentalkin yang dia pegang dari gurunya dari gurunya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah dari Allah melalui perantaraan. Ketika dia minta ditalkin, maka ya, kepada syekhnya ya, maka dia harus tidak ada kecenderungan kepada dunia. Kalau dia masih ada kecenderungan kepada dunia, maka harus mengulang ya, ayat ji'a min hasujah. Ada kecenderungan ke dunia, harus mengulang dari awal. Sebab apa? Percuma, nggak ada efeknya. Ilmu thariqah itu seperti itu. Wa tarfatuhu at-thariq. Jadi nanti jalan menuju Allahnya malah menolak orang yang masih ada hubungannya, kecenderungannya kepada urusan dunia. Fa inna aqalla asasi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.